Video pembelajaran untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS oleh Muslihatun Sarifah SPD MPD. Materinya adalah Wajah Negara-Negara ASEAN kelas 8 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Kompetensi dasar 3.1. Memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan faktor alam dan manusia, seperti teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, dan politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menentukan letak geografis negara-negara ASEAN. 2. Menentukan letak astronomis negara-negara ASEAN. 3. Menganalisis iklim setiap negara anggota ASEAN. 4. Menganalisis persamaan dan perbedaan antar negara anggota ASEAN. Kompetensi dasar 4.1. Menyajikan hasil telah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan faktor alam dan manusia, seperti teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, dan politik, serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Indikator pencapaian kompetensi 4.1 adalah 1. Menggambar sketsa peta negara anggota ASEAN. Yang kedua, membuat mind mapping salah satu negara ASEAN. Peta kompetensi 1. Menentukan letak geografis dan astronomis negara-negara ASEAN. 2. Menganalisis iklim setiap negara anggota ASEAN. Ketiga, menganalisis persamaan dan perbedaan antar negara anggota ASEAN. Yang keempat, menggambar sketsa peta negara anggota. Yang kelima, membuat mind mapping salah satu negara ASEAN. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari video ini diharapkan Anda dapat 1. Menentukan letak geografis Asia Tenggara. Yang kedua, menentukan letak astronomis Asia Tenggara. Yang ketiga, menganalisis iklim setiap negara anggota ASEAN. Yang keempat, terampil menggambar sketsa peta negara anggota ASEAN. Peran guru dan orang tua. Peran guru adalah bekerja sama dengan orang tua siswa dalam pembelajaran di rumah, memberikan tugas-tugas sesuai dengan kemampuan siswa, memberikan penilaian dan umpan balik untuk tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Peran orang tua mengingatkan anak untuk mempelajari materi tentang wajah negara-negara ASEAN, membimbing anak untuk mempelajari wajah negara-negara anggota ASEAN, membantu dan mendampingi anak dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, mengontrol anak dalam belajar, serta mengingatkan anak untuk mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan petunjuk guru. Pembelajaran 1. ASEAN. Seperti yang telah kalian lihat di depan adalah peta tentang ASEAN. Apakah ASEAN itu? ASEAN singkatan dari atau kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN berdiri 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Seperti yang kalian ketahui, ASEAN diprakarsai 5 negara: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Aktivitas yang kedua, menentukan letak geografis negara-negara ASEAN. Secara geografis, letak ASEAN diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Adapun 2 samudra yang mengapit posisi ASEAN adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sementara 2 benua yang mengapit ASEAN adalah benua Asia dan benua Australia. Hal ini membuat posisi geografis ASEAN sangat strategis karena melewati jalur perdagangan internasional. Indonesia menjadi negara ASEAN yang paling strategis. ASEAN berbatasan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, baik di sebelah utara,
timur, selatan, dan barat. Batas wilayah ASEAN juga meliputi batas daratan atau batas lautan. Di sini ada gambar. Nah, kita akan membahas tentang batas ASEAN. Sebelah utara, dataran Cina, sebelah selatan, Samudra Hindia dan Timur Leste. Sebelah timur, Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah barat, Samudra Pasifik dan Hindia. Setelah kita membahas batas, kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif letak geografis negara ASEAN. Dampak positif. 1. Berada di persilangan kegiatan ekonomian dan lalu lintas dunia di laut dan udara. Yang kedua, mendapat pengaruh berbagai kebudayaan dan peradaban dunia. 3. Mempengaruhi sirkulasi dan durasi musim hujan serta kemarau. 4. Membantu Indonesia membudidayakan sendiri tanaman yang dibutuhkannya sebagai sumber pangan dan industri. 4. Kaya sumber daya alam, misal flora, fauna, dan bahan tambang. Yang terakhir, mudah terhubung dengan bangsa lain dan ikut dalam percaturan politik dunia. Setelah itu kita akan membicarakan tentang dampak negatif letak geografis negara ASEAN. 1. Rawan mengalami bencana alam. Yang kedua, sirkulasi musim hujan dan musim kemarau mengakibatkan beberapa daerah kekeringan saat yang lain kebanjiran. Selanjutnya, banyak pintu masuk ilegal sehingga rawan terjadi penyelundupan dan tindak kejahatan. Selanjutnya kita masuk aktivitas kedua, yaitu menentukan letak astronomis ASEAN. Letak astronomis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, terletak 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Keseluruhan wilayah ASEAN berada di wilayah bumi bagian timur. Namun secara vertikal, ASEAN berada di wilayah bumi bagian utara dan bagian selatan, sehingga wilayahnya membentang dari lintang utara sampai lintang selatan. Dari 10 negara ASEAN, 9 negara diantaranya terletak di bagian utara. Hanya Indonesia yang wilayahnya terletak di bagian utara dan bagian selatan. Aktivitas 3. Menganalisis iklim negara ASEAN. Iklim di wilayah Asia Tenggara merupakan iklim tropis. Asia Tenggara membentang di daerah ekuator sehingga memiliki angin musim yang datang dari gurun-gurun di Australia dan daratan Asia. Angin musim merupakan gerakan massa udara yang terjadi karena perbedaan tekanan udara antara dua wilayah. Angin ini menyebabkan Asia Tenggara memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Baiklah, ini tentang kondisi iklim di Asia Tenggara. Angin dan suhu. Kawasan Asia Tenggara membentang di daerah ekuator. Iklim di wilayah ini mendapat pengaruh dari angin musim yang datang dari gurun di Australia dan daratan Asia, serta angin pasat yang bertiup dari daerah subtropis menuju ekuator. Angin musim terjadi karena perbedaan tekanan udara antara dua wilayah. Angin ini menyebabkan wilayah Asia Tenggara memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Angin musim yang datang dari Asia Tengah pada bulan Januari merupakan gabungan dengan angin pasat yang bertiup dari lintang 23,5 derajat lintang utara ke arah ekuator. Angin ini sifatnya sangat lembab, sehingga banyak menyebabkan hujan, terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Sedangkan pada bulan Juli bertiup angin musim barat daya berbarengan dengan angin pasat tenggara yang bertiup dari wilayah lintang 23,5 derajat lintang utara menuju ekuator. Angin ini sifatnya sangat lembab, sehingga banyak menyebabkan hujan,
terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Sedangkan pada bulan Juli bertiup angin musim baradaya berbarengan dengan angin pasat tenggara yang bertiup dari wilayah lintang 23,5 derajat lintang utara menuju ekuator. Kondisi iklim di Asia Tenggara. Curah hujan. Kapan berlangsungnya musim hujan di kawasan Asia Tenggara sangat bervariasi. Indonesia khususnya Pulau Jawa mempunyai curah hujan terbanyak pada Oktober sampai April, sedangkan musim kering terjadi pada April hingga Oktober. Itu saat angin pasat tenggara yang kering bertiup dari Australia. Sedangkan musim hujan di Myanmar dan Semenanjung Malaka bagian selatan terjadi pada pertengahan Mei sampai Oktober. Di Thailand hingga pantai Indochina. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Januari. Sementara itu di Filipina biasanya terjadi hujan sepanjang tahun. Rangkuman dari materi tentang wajah-wajah ASEAN adalah kita membahas tentang negara-negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Letak geografis dari negara-negara ASEAN ini adalah diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Adapun 2 samudra yang mengapit posisi ASEAN adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sementara 2 benua yang mengapit ASEAN adalah benua Asia dan benua Australia. Letak astronomis berada di antara 28 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Iklimnya didominasi iklim tropis. Luas wilayah laut sekitar 5.060.100 km persegi, sedangkan luas wilayah daratannya kurang lebih 4.817.000 km persegi. Batas negara-negara ASEAN. Sebelah utara berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan benua Australia dan Samudra Hindia. Southeast Asia, one of the most diverse and complex regions in the world. The countries in Southeast Asia together form the bloc, called Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN. And in the last couple of decades ASEAN has emerged as a major economic power. But now the main question here is, can ASEAN become as good as the European Union? Well, let's try to find out. Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, and Singapore founded the ASEAN organization in 1967. The aim was to improve economic, political, and social cooperation. The motive was also promoting stability, and contain the influence of communism during the Cold War. Then after the end of the Cold War, Brunei, Vietnam, Laos, Cambodia and Myanmar joined the ASEAN. The 10 members of ASEAN are vastly different nations. From Indonesia with a large population, to the tiny Brunei. Each country has diverse politics, religion, and economic growth. Today the ASEAN countries have the combined population of 647 million people. And the combined GDP of around $2.8 trillion. These GDP numbers put ASEAN on the same level as the UK and India. Along with this, the group has the world's third largest workforce of nearly 600 million people. And this is attracting significant foreign investments. Major attractions are Vietnam, Philippines, Indonesia, and Malaysia. Now, to make economic growth more rapid, in 2015 they created the ASEAN Economic Community. The end goal of this community is to create a single market, which is fully integrated to the global economy. But some experts believe that creating a single market economy could increase the gap between rich and poor. As ASEAN has rich member countries like Singapore, and also poor countries like Cambodia. So creating a single market could exploit poor countries more. Also, the big businesses can take a lot of advantages of an open economy. And this could create stiff competition for small and medium-sized businesses. So to make a stable single market, and to overcome the economic challenges, ASEAN can really look up to the European Union as an example. The European Union and ASEAN share a lot of similarities. In fact, both of them were founded to promote peace. The EU was founded to bring peace after 2 world wars through economic integration. While ASEAN was founded to bring peace in Southeast Asia.
Another similarity is that both seek to integrate the economies of their member states into a single market platform. But the EU guarantees a free movement of goods, capital, services, and labor, collectively known as the Four Freedoms. Along with this, EU has a single currency and a unified foreign and security policy. On the other hand, the economic integration of ASEAN members is not that smooth. But still we can say, they are on the track to achieve it. As the ASEAN is constantly improving its economic integration, and the importance of borders between nations is vanishing slowly. Along with this, the ASEAN leaders are promoting the organization as a singular bloc, rather than a group of countries. Till now the ASEAN has achieved great things. But problems are a part of any journey, and the ASEAN is also facing some major problems which could slow down their economic growth. The first major problem is China's rising influence in the region, and dispute in the South China Sea. China claims almost all of the South China Sea, while 4 ASEAN nations have also claims in the region. The South China Sea is very important for the ASEAN countries, because almost all economic activities need this region. And here, ASEAN is consistently failing to take strong and unified action against China. Apart from this, ASEAN is also facing climate change challenges. Rising temperature and sea level is a huge concern for the ASEAN countries. Countries such as Vietnam, Philippines and Indonesia are particularly more vulnerable to climate change. Jakarta, the capital of Indonesia, is already sinking due to the rise of sea level. Current predictions are that, by 2050 much of the Jakarta city is going to be underwater. So, things seem pretty stiff for ASEAN. But we still believe that they could overcome the challenges, and improve their significance in the world. So, what do you think? Can ASEAN become as good as the EU? Tell us in the comment section below. And we are glad you watched the full video. Please hit the subscribe button and give this video a like. Thank you.